Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di channel saya Pintar Rezeki. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran prakarya. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita dengan judul Media Penghantar Komunikasi. Nah, adik-adik, seiring dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan komunikasi dan informasi saat ini berjalan begitu cepat. Saat ini, hampir semua orang telah bersinggungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Semenjak ditemukannya alat komunikasi terus mengalami perkembangan. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi alat komunikasi masa lalu atau kuno dan alat komunikasi modern. Berikut adalah beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno. Yang pertama adalah kentong. Kentongan atau yang dalam bahasa lainnya disebut jidor adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan maupun tanda bahaya. Untuk ukuran kentongan berkisar antara diameter 40 cm dan tinggi 1,5 sampai 2 meter. Sejarah kentongan di Indonesia sendiri sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Pada waktu itu, surat menyurat hanya sebatas antar kerajaan. Media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. Selain itu, ada juga yang menggunakan kayu, bambu, tulang binatang, rotan, dan lempengan batu yang dikenal dengan nama prasasti. Selanjutnya, lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia, sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Kemudian, alat komunikasi tradisional berikutnya adalah burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang sangat lama. Kemudian, alat komunikasi tradisional berikutnya adalah prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Lanjut ya, trompet dari tanduk hewan. Dahulu, bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Kemudian, trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah disajikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul.
Hingga saat ini, trompet keong masih digunakan dalam acara adat, terutama di daerah pesisir. Selanjutnya, asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya, sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Lalu, serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Yang terakhir, piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata atau kalimat bahasa yang memiliki makna tertentu. Nah, adik-adik, itu tadi adalah penjelasan media penghantar komunikasi masa lalu atau kuno. Nanti kita akan membahas media komunikasi modern pada pertemuan berikutnya. Materi kita pada hari ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa videonya di-subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.